ini yang akan bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah beliau Bapak Ustaz Dr. Haji Damiri MM, dan yang bertindak sebagai khatib Bapak Awadi. Yang kedua berkaitan dengan pengajian tombak di akad Kepada Raya besok pada hari akad tanggal 2 Juni 2024 bertempat di Masjid Al-Ittihad Kepada Raya. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah bersama Bapak Ustaz Dr. Haji Sudarmadi. Selanjutnya ketiga, datang dari panitia perubahan Masjid Al-Ittihad Kepada Raya diinformasikan kepada seluruh jamaah bahwa panitia perubahan Masjid Al-Ittihad Kepada Raya masih menerima pendaftaran Sohibul Kurban Kambing. Untuk itu monggo pada jamaah sekalian ada yang untuk kurban kambing di Masjid Al-Ittihad. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi panitia perubahan Masjid Al-Ittihad Kepada Raya. Kemudian yang keempat, kami ingatkan bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Ittihad diadakan kajian tafsir Quran, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian yang ada waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran yang rutin kami selenggarakan setiap Jumat malam Sabtu bersama Bapak Dr. Haji Asyari Sirot. Selanjutnya pengumuman datang dari Tabel Masjid Al-Iman menghadap kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di pengajian Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Iman besok hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 jam 5 sore bertempat di Masjid Al-Iman Ketandang dan Tiga. Untuk itu monggo saudara sekalian yang ada waktu untuk bersama-sama menghadiri pengajian oleh Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Iman Ketandang RT 4. Ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian seluruhnya. Yang terakhir, Bursa Kasih Masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah 44.866.000 rupiah. Kemudian di faktura Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 4.793.000 rupiah. Infak lain-lain 500.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 2.086.000 rupiah. Sehingga saldo ATM Kasih Masjid sampai pada hari ini berjumlah 48.043.000 rupiah. Demikian keadaan Kasih Masjid Al-Ittihad Kepada Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah akan silakan untuk memenuhi barisan atau sop-sop di depannya yang masih kosong. Kemudian bagi jamaah yang melihat barisan atau sop di depannya akan silakan maju untuk diisi agar barisan penuh dari depan ke belakang. Selanjutnya bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dilakukan terlebih dahulu selama berlangsungnya pada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Damiri dan Bapak Awadi waktu kami persilakan. Sekian pengumuman program sampaikan atas nama yang kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai, saya ingatkan untuk Bapak semuanya mengisi shot yang depan. Sempurnanya shot itu adalah lurus dan rapat dan depan itu dulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada sidang Jumat rahimahullah, pada hari ini bersyukur bisa menghadiri majlis Jumat ini sebagaimana kewajiban kita bersama untuk setiap hari Jumat. Pertama, selaku khatib mengajak kepada diri saya dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, merawatnya sehingga kita tetap konsisten, tetap istiqomah dalam membawa bendera takwa ini di hati kita masing-masing. Ini dilakukan setiap hari Jumat sebagai wasiat khatib, karena kebanyakan kita memiliki rasa lupa dan rasa salah. Innal insana al-qatu manusia, dunia pada manusia itu terdapat dua sifat, yaitu lupa dan salah. Oleh karena itu tidak jenuh-jenuhnya setiap khatib selalu mengingatkan kepada kita semuanya agar tetap merawat ketakwaan ini, sebab Allah menjadikan hanya dengan takwa itulah yang menjamin keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Allah sekali lagi, bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang sehat, tetapi yang mulia paling mulia di sisi Allah adalah orang yang derajat keimanannya selalu terjaga. Jemaah Jumat, tema khotib hari ini, khutbah kita hari ini adalah memastikan ikhlas saat beribadah. Kata ikhlas itu kelihatannya mudah, tetapi itu pandes di dalam hati kita dan sangat halus sekali. Hanya Allah lah yang tahu bagaimana cara keikhlasan ini. Termasuk hari ini kita sholat Jumat di sini, apakah sudah ikhlas atau belum? Yang tahu adalah seluruh jamaah Islam. Maka tema ini saya kira relevan untuk kita ingatkan kepada kita semuanya agar kita tidak terjerumus amal-amal yang banyak, tetapi hasilnya nanti terpisah dalam hasilnya menjadi sangat seperti buih di lautan. Kelihatannya banyak, tapi ternyata hanya sangat sedikit. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, perlu kita landasi dengan ikhlas. Sebab dengan ikhlas itulah yang menentukan itu amal diterima atau tidak. Bukan berarti kalau ikhlas kita itu setiap hari 24 jam
hanya digunakan untuk ibadah saja. Sebab pada hakikatnya gerak-gerik tubuh kita, semua perbuatan kita itu hanyalah karena lillahi ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya Allah tidak menciptakan manusia kecuali hanya beribadah. Nah, ibadah itu ada dua, makhluk dan baitul makhluk. Makhluk itu adalah ibadah yang sudah ditentukan, rukun syaratnya sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kita tambah-tambahi. Sampai makhluk itu adalah segala sesuatu gerak-gerik perbuatan kita, amal duniawiah, tetapi diniati dengan lillah ta'ala, itu juga akan dapat pahala. Tatkala jamaah ini suatu ketika pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke toko untuk berniaga, tatkala di hatinya diniatkan bismillah, saya berniaga hanya karena lillah. Kelihatannya amal dunia, awal dunia tetapi mengandung dua dimensi, yaitu makna dunia dan makna. Oleh karena itu, mari kita perbarui niat kita bersama dalam hidup ini, tidak untuk siapa-siapa, kecuali hanya untuk Allah. Karena hakikatnya sesuai dengan surat Al-Zariyat ini, Allah menciptakan kita itu tidak ada lain kecuali hanya beribadah. Pergi ke sawah adalah ibadah, pergi ke toko adalah ibadah, pergi ke pasar adalah ibadah. Tatkala di dalam hati kita tertancap nawaid untuk lillah ta'ala. Tetapi tatkala perbuatan itu tidak karena ridho Allah, maka tidak akan dapat balasan sebagai ibadah. Nah, itulah ikhlas. Tidak ada lain kecuali hanya Allah. Orang yang ikhlas ibaratnya dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberi sesuatu, namun tangan kirinya sampai ke sana. Dalam hadis dalam 7 golongan yang mendapat tahunan di hari akhir nanti adalah salah satunya adalah memberikan sesuatu dengan tangan kanannya dan tangan kirinya sampai tidak tahu. Itu adalah tamsil dari perbuatan ikhlas. Berbeda dengan yang diwartakan kemana-mana, sudah berbuat sedekah tapi diwartakan kemana-mana, maka Allah tidak akan menerima. Hadirin jamaah berbahagia. Allah kemudian dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah pada hari kiamat, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang aku berikan? Maka orang itu menjawab, ya Tuhan, aku telah menyediakan padaku sepanjang siang dan malam. Jawab hamba itu. Kemudian Allah menjawab, kamu berbohong. Diikuti oleh para malaikat, ya, kamu berbohong. Kamu melakukan hal demikian hanya supaya kamu kebanjiran komentar. Kebanjiran komentar masyarakat. Si fulan ini orang yang tajir, murah hati, suka menolong. Akhirnya itulah yang mendapat pujian dari seorang. Akhirnya amal si fulan tersebut menjadi hangus, tidak berbuah sama sekali. Kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni, susu yang keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran, namun susu sekali lagi tidak bercampur dengan kotoran itu. Susu keluar murni sebagaimana susu asli, meskipun
meskipun dari perutnya itu terdapat darah dan berbagai kotoran. Dengan demikian perlu kita ketahui bahwa ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Ikhlas al-ikhlasu wa yajridu fasdin nafarihi illa ilallahi ta'ala anjani sawahib. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan takarrub kepada Allah Ta'ala dari segala yang mencapainya. Sama cuma yang berbeda. Agar kita semua bisa ikhlas. Ada beberapa ulasan bagaimana menumbuhkan perasaan ikhlas. Yang pertama, agar kita ikhlas adalah selalu menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita jadi semuanya kecil. Dan apa harta yang kita berikan adalah tidak ada arti. Gunung emas, harta yang terpendam di dalam perut bumi sangatlah banyak, sehingga apa yang kita berikan khususnya belum apa-apanya dari kekayaan Allah yang ada di alam semesta. Karena itu saat kita menyodorkan sesuatu, saat kita memberikan amal sesuatu, maka kita harus ingat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita ikhlas berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Kita supaya ya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diterima Allah. Saya ikhlas. Itu doa yang kita ucapkan saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau amal kepada mereka. Yang ketiga adalah mengingat pahala keikhlasan. Tatkala kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Banyak amal-amal yang diberi balasan yang lebih. Tidak ada Allah itu memberi balasan amal itu hanya satu saja, tetapi memberikan sesuatu yang lebih. Tatkala kita membaca alif lam mim, maka Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Jadi alif lam mim menjadi pahala 30 kali lipat. Tidak ada kata rugi dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita transaksi, bertransaksilah kepada Allah. Tidak ada orang yang menjadi miskin tatkala kita berzakat dan berhaji, tapi justru Allah memberi balasan yang sangat besar. Yang keempat agar kita ikhlas adalah memperbanyak taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu tadi termasuk dalam kata takwa. Apabila kita telah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka di situ adalah muncul keikhlasan dalam hidup kita. Lalu yang kelima, agar kita ikhlas adalah tidak takjub kepada diri sendiri. Wah, saya ini seorang dermawan. Wah, saya ini seorang kaya. Wah, saya ini seorang yang pandai, intelektual. Kalau dalam hati begitu, itu sudah berarti merusak ikhlas kita sendiri. Jadi tak kabur. Kemudian yang terakhir, agar kita jadi ikhlas adalah bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Nah, ini sulit menemukan orang ikhlas. Tatkala kita menemukan seseorang yang beramal dengan tawadhu, tidak riya, tidak bahkan tidak ada kita, sehingga kita bisa mengkaji bagaimana ilmu ikhlas. Sesungguhnya tidak hanya 6 kita, tapi masih ada lagi beberapa agar kita menjadi ikhlas, tetapi paling tidak ini nanti kita hafalkan supaya menjadi hafal kita. Demikianlah ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar semua dipermudah oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim.
Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.